Kinerja karyawan dari kelompok 3, Muhadika Kurnia Akbar, Rika Gumayanti, Vicky Hamanda. Metode penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, traditional assessment. Dalam penilaian tradisional, manajer atau atasan menilai langsung kinerja karyawan berdasarkan pengamatan. Kelebihan metode ini adalah sederhana dan mudah dilakukan. Kekurangannya, penilaian bisa sangat subjektif karena hanya berdasarkan satu pihak saja, yaitu atasan. Yang kedua, manajemen by objektif (MBO). Metode penilaian ini memiliki kinerja karyawan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam periode tertentu. Proses MBO terdiri atas 3 tahap, yaitu planning, monitoring, dan reviewing. Ketiga, 360 degree feedback. Metode ini menggunakan umpan balik dari lingkaran pengaruh di sekeliling karyawan, yang meliputi manajer, rekan kerja, konsumen atau pelanggan, dan laporan langsung. Keempat, assessment center method. Metode ini dilakukan dengan metode partisipasi dalam simulasi sosial, diskusi informal, latihan pencarian fakta, pengambilan keputusan, dan permainan peran. Yang kelima, behaviorally encouraged rating scale (BARS). Metode penilaian kinerja ini dapat mengukur pekerjaan secara kualitas dan kuantitatif. BARS membandingkan kinerja karyawan dengan penilaian angka. Yang keenam, psychological appraisals. Penilaian ini lebih banyak digunakan untuk mengidentifikasi potensi tersembunyi dalam diri karyawan. Ketujuh, human research accounting method. Metode ini menilai kinerja karyawan melalui manfaat moneter yang dihasilkan untuk organisasi. Masalah dan solusinya. Menurut Distler, mengemukakan beberapa permasalahan dan solusi yang terdapat dalam proses penilaian kinerja. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Skala peringkat. Penilaian skala peringkat yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, baik di level pimpinan maupun di level supervisor, masih bergantung pada penilaian menggunakan skala peringkat jenis grafis untuk menilai kinerja. Padahal skala peringkat sangat rentan terhadap munculnya masalah. Sebagai berikut. A. Standar yang tidak jelas. Skala penilaian ini terbuka terhadap interpretasi penilaian. Skala peringkat grafis ini memang terlihat objektif, akan tetapi menghasilkan penilaian yang tidak adil, karena sifat dan tingkat kemanfaatannya memiliki arti ganda. Cara terbaik adalah dengan mengembangkan dan menyatakan kalimat deskriptif yang mendefinisikan setiap sifat. Kekhususan ini dihasilkan dalam penilaian yang lebih konsisten dan lebih mudah dijelaskan. B. Efek halo. Dalam penilaian kinerja, masalah yang muncul ketika peringkat yang diberikan penyelesaian kepada bawahan atas satu sifat tertentu membuat biasa peringkat orang itu atas sifat lainnya. Terjadi karena penilaian menyukai atau tidak menyukai sifat karyawan yang dinilai. Oleh karena itu, karyawan yang disukai oleh penilai cenderung akan memperoleh nilai yang positif pada semua aspek penilaian, dan begitu pula sebaliknya. Seorang karyawan yang tidak disukai akan mendapatkan nilai yang negatif. Kecenderungan terpusat merupakan kecenderungan untuk memberikan semua karyawan dengan cara yang sama, seperti memberikan peringkat rata-rata kepada semuanya. Beberapa penyedia bersikeras saat mengisi skala peringkat, mereka cenderung untuk menghindari angka tinggi dan rendah, dan hanya memberikan peringkat yang sedang untuk sebagian besar orang-orang mereka. Hal itu bisa mengaburkan evaluasi, membuat mereka kurang berguna untuk promosi, gaji, dan tujuan konseling. Memberikan peringkat karyawan dengan tidak menggunakan skala peringkat grafis bisa mengurangi masalah ini. Karena pemberian peringkat berarti Anda tidak bisa memberikan peringkat rata-rata kepada mereka semua. Dia longgar dan ketat adalah masalah yang terjadi saat penyedia memiliki kecenderungan untuk memberikan peringkat yang tinggi atau rendah kepada semua bawahannya. Penyebab longgar atau ketatnya penilaian itu bukan hanya kecenderungan si penilai saja, tetapi tujuan dari penilai itu.
Prasangka adalah kecenderungan untuk mengizinkan perbedaan perorangan seperti umur, ras, dan jenis kelamin untuk mempengaruhi peringkat penilaian yang diterima karyawan. Karakteristik pribadi yang dinilai seperti umur, ras, dan jenis kelamin bisa mempengaruhi peringkat karyawan, seringkali terpisah dan prestasi orang itu sebenarnya. 2. Bagaimana menghindari masalah penilaian? Barangkali aman untuk mengatakan bahwa permasalahan seperti dikatakan di atas bisa membuat sebuah penilaian menjadi lebih buruk daripada tidak ada penilaian sama sekali. Namun permasalahan seperti itu tidak bisa dihindari dan masalah ini bisa diminimalkan dengan cara: pertama, pelajari dan pahamilah potensi permasalahan dan solusinya. Memahami permasalahannya bisa membantu untuk menghindarinya. Kedua, gunakanlah alat peringkat yang tepat. Setiap alat memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. 3. Latihlah penilaian untuk mengurangi terjadinya kesalahan seperti yang telah disebutkan di atas. Namun pelatihan tidak selalu menjadi solusinya. Dalam prakteknya, beberapa faktor mungkin lebih penting daripada pelatihan. Ini berarti bahwa meningkatkan akurasi penilaian bukan hanya membutuhkan pelatihan, tapi juga mengurangi efek dari faktor luar seperti tekanan serikat pekerja dan batasan waktu. Terakhir, penyimpanan agenda juga berharga untuk diusahakan. Dengan cara seperti ini, maka kita bisa mengurangi pengaruh yang merugikan dari permasalahan penilaian dengan meminta penilai untuk mengumpulkan kejadian krisis positif dan negatif yang terjadi selama periode penilaian. Memelihara catatan demikian jelas merupakan pendekatan yang lebih disukai daripada bergantung pada ingatan. Tiga, masalah hukum dan etika dalam penilaian kinerja. Penilaian mempengaruhi promosi, kenaikan gaji, dan pemberhentian. Seringkali terjadi penilaian perusahaan yang diwakili oleh pemimpin dan supervisor yang bersifat diskriminatif dan subjektif atas kepentingan masing-masing, khususnya dalam kasus yang menyangkut pemberhentian promosi, pemecatan, pembayaran tunjangan, atau kombinasi dari semua, sehingga banyak terjadi kasus penilaian diskriminatif dan subjektif yang menjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Karena memang hak karyawan sering diabaikan dan etika penilaian kinerja tidak digunakan dengan baik. 4. Mengapa harus melakukan penilaian? Secara tradisional, penilaian langsung menilai kinerja karyawan. Namun, penilaian lain tentulah tersedia dan makin banyak digunakan. Kita akan melihat pada hal-hal yang utama. Penilaian langsung. Peringatan penilaian merupakan inti dari sebagian besar penilaian. Penilaian seharusnya dan biasanya dalam posisi terbaik untuk mengamati dan mengevaluasi kinerja bawahannya dan bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan tersebut. Berikut B. Penilaian rekan kerja. Penilaian rekan kerja merupakan penilaian yang umum digunakan. Penilaian rekan kerja dapat memprediksikan keberhasilan manajemen masa depan. Para periset menemukan bahwa penilaian rekan kerja memiliki dampak langsung yang positif terhadap persepsi komunikasi yang terbuka, motivasi kerja, masalah sosial karyawan, kemampuan bertahannya kelompok tersebut, kohesi, dan kepuasan kerja. C. Komite peringkat. Banyaknya pengusaha yang menggunakan komite peringkat. Komite ini biasanya berisi penilaian langsung karyawan itu dan 3 atau 4 yang penilaian lainnya. Dengan menggunakan banyak penilaian, maka akan menghasilkan penilaian yang lebih objektif. Apabila penilaian hanya seorang akan menyebabkan konflik kepentingan, maka penilaian gabungan cenderung lebih dapat diandalkan, adil, dan sah. Pengikat yang diperoleh dari beberapa rekan kerja. D. Peringkat sendiri. Permasalahan dasarnya adalah bahwa biasanya karyawan memberikan nilai yang lebih tinggi pada diri sendiri daripada saat mereka dinilai oleh penilai atau rekan kerja. Karena pada penilaian akan meminta penilaian sendiri untuk menyertai penilaian, mereka sendiri harus mengetahui bahwa
melakukannya biasa mempertajam perbedaan dan mengkokoh posisi, bukan membantu proses. Penilaian oleh Wawan. Makin banyak perusahaan masa kini yang membiarkan bawahannya secara bersamaan menilai prestasi penilaian mereka. Sebuah proses yang disebut umpan baik ke atas atau bottom up. Proses ini membantu pimpinan dalam mendiagnosa gaya manajemen, mengendalikan kompetensi permasalahan karyawan, dan mengambil tindakan konfrontasi dengan para manajer perorangan seperti diminta.